Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jerry Jeria. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang konsep dasar, terminologi, dan klasifikasi KOS. Akuntansi manajemen juga memiliki beberapa terminologi khusus yang harus kita pahami agar memperlancar pemahaman kita dalam mempelajari topik-topik lain dalam akuntansi manajemen. Kegiatan belajar ini akan diawali dengan penjelasan tentang pengertian KOS dan istilah atau terminologi lain terkait yang sangat penting dalam akuntansi manajemen. KOS, biaya, aset-aset, dan rugi. Dalam membahas konsep dasar KOS, perlu kita bedakan antara KOS, biaya, aset-aset, dan rugi. KOS adalah nilai kas atau setara kas yang dikorbankan untuk memperoleh barang atau jasa yang diharapkan memberi manfaat bagi organisasi di masa yang akan datang. Expense diterjemahkan menjadi beban, padahal dalam kamus tidak ada penjelasan yang mengartikan expense sebagai beban. Beban adalah burden atau load. Memang benar bahwa biaya akan menjadi pengurang yang membebani pendapatan, jadi biaya expense adalah beban bagi pendapatan. Untuk memahami definisi dan makna dari biaya, kita perlu kembali lagi ke definisi cost. Cost terjadi untuk memperoleh manfaat di masa mendatang dalam suatu perusahaan yang berorientasi laba. Yang dimaksud dengan manfaat di masa mendatang adalah pendapatan. Cost akan selalu timbul agar perusahaan memiliki barang dan jasa yang mana akan dipergunakan untuk menghasilkan pendapatan. Cost yang telah habis akan disebut expense. Apabila aset yang diberikan ternyata tidak menghasilkan manfaat apapun, ia tidak dapat digolongkan baik secara cost maupun biaya. Ia akan langsung diklasifikasikan sebagai rugi atau loss. Lalu, objek cost dan penelusurannya. Tugas seorang akuntan dalam suatu sistem akuntansi manajemen adalah mampu untuk mengukur dan menetapkan cost pada suatu objek cost. Penetapan cost merupakan cara manakala cost dihubungkan dengan suatu objek cost. Objek cost adalah segala sesuatu ketika cost bisa diukur dan diakumulasi. Oleh karena itu, objek cost dapat berupa produk fisik, jasa, pelanggan, lini produk, proyek, aktivitas, divisi, dan sebagainya yang menjadi kepentingan dan perhatian manajemen. Klasifikasi KOS. Klasifikasi KOS berdasarkan fungsi kegiatan perusahaan akan bermanfaat dalam penyusunan laporan keuangan untuk umum. Tidak mengherankan, akan kita temui banyak sekali klasifikasi KOS dilihat dari tujuannya. Berikut akan dipaparkan berbagai klasifikasi KOS dalam pandangan akuntansi manajemen. A. Cost dipandang dari segi basis elemen produk. Yang pertama, cost bahan baku atau material. Bahan baku adalah substansi utama yang digunakan dalam produksi dan akan ditransformasi menjadi produk setengah jadi. Lalu, produk jadi menggunakan tenaga kerja langsung dan overhead pabrik. Seringkali terminologi untuk cost material ini juga disebut sebagai raw material. Raw material bisa termasuk material yang sifatnya indirect maupun direct. Bahan baku langsung, direct material, semua bahan yang dapat diidentifikasikan dan dilacak dengan mudah pada produk jadi dan umumnya mempresentasikan cost material terbesar pada suatu produk jadi. Lalu, bahan baku tidak langsung atau penolong indirect material, semua bahan baku yang digunakan dalam proses produksi yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai bahan baku langsung, bahan penolong merupakan bagian dari overhead pabrik. 2. Cost tenaga kerja atau labor. Tenaga kerja adalah tenaga fisik atau mental yang digunakan dalam proses produksi suatu produk. Cost tenaga kerja dapat dibagi menjadi dua, yaitu tenaga kerja langsung, direct labor. Semua tenaga kerja yang digunakan dalam proses produksi suatu produk yang dapat secara mudah dilacak pada produk, dan umumnya mempresentasikan cost tenaga kerja terbesar dalam proses produksi tersebut. Lalu tenaga kerja tidak langsung, indirect labor, semua tenaga kerja yang digunakan dalam proses produksi produk yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai tenaga kerja langsung, sama halnya dengan bahan baku tidak langsung. Yang ketiga, cost overhead, factory overhead, merupakan jenis cost yang mengakumulasikan atau memasukkan semua cost manufaktur, kecuali cost bahan baku langsung dan tenaga kerja langsung. Contoh dari cost overhead lain-lain tersebut adalah sewa listrik, air, depresiasi, dan segala macam pengeluaran lainnya yang terjadi di pabrik. B. Cost dipandang dari segi fungsional dalam perusahaan untuk perusahaan manufaktur.
Kerumitan klasifikasi berdasarkan fungsi kegiatan perusahaan tergantung dari jenis dan ukuran perusahaan. Yang pertama, kos manufaktur adalah semua kos yang terkait dengan produksi barang di pabrik dan timbul karena dijalankannya kegiatan produksi. Yang kedua, kos non-manufaktur adalah semua kos yang berkaitan di luar produksi barang di pabrik dan biasanya berkaitan dengan fungsi dua hal, yakni pemasaran dan fungsi administrasi. C. Kos dipandang dari segi hubungan dengan objek kos. Kata hubungan yang dimaksud dalam pengertian ini adalah berkaitan dengan mudah tidaknya suatu kos ditelusuri ke objek kosnya. Yang pertama, kos langsung adalah kos yang mampu dilacak dengan mudah dan akurat oleh manajemen baik pada produk, departemen ataupun aktivitas tertentu yang menikmati kos tersebut. Yang kedua, kos tidak langsung adalah kos yang sulit dilacak oleh manajemen baik pada produk, departemen ataupun aktivis tertentu karena kos tersebut dinikmati jasanya oleh beberapa objek kos. D. Kos dipandang dari segi waktu atau periode pembebanan atau timing. Klasifikasi kos ini sering juga disebut sebagai kos yang dipandang dari segi penyusunan laporan keuangan. Yang pertama, kos produk adalah kos yang secara langsung maupun tidak langsung dapat diidentifikasi pada produk atau merupakan jenis kos yang dilibatkan dalam proses pembuatan suatu produk. Yang kedua, kos periode adalah kos yang secara langsung maupun tidak langsung tidak dapat diidentifikasikan pada produk atau merupakan semua kos yang terjadi kecuali kos produk. E. Kos dipandang dari segi perilakunya atau behavior. Yang dimaksud perilaku di sini adalah reaksi kos terhadap perubahan volume kegiatan bisnis. Yang pertama, kos tetap adalah kos yang secara total tidak berubah berapapun perubahan dalam volume produksi. Lalu kos variabel adalah kos yang secara total akan bervariasi secara proporsional dengan perubahan volume produksi. Yang ketiga, kos campuran adalah kos yang mengandung unsur campuran kos variabel dan kos tetap. F. Kos dipandang dari keterkendalian, ada tidaknya pengaruh atau intervensi manajemen. Kos terkendali, controllable cost adalah kos yang secara langsung dapat dipengaruhi oleh seseorang manajer tingkatan tertentu dalam jangka waktu tertentu. Misalkan, manajer sedang berada pada pilihan apakah akan membeli mesin baru atau tidak. Lalu kos tidak terkendali atau uncontrollable cost adalah kos yang tidak dapat dipengaruhi seorang manajer atau pejabat tingkatan tertentu atau suatu kos yang tidak dapat dipengaruhi secara signifikan oleh manajer. Misalkan manajer memutuskan akan mengganti mesin lama dengan mesin baru. Nilai buku dari mesin lama adalah contoh dari kos tidak terkendali. G. Kos dipandang dari segi tujuan perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan. Terdapat berbagai macam klasifikasi kos apabila dipandang dari segi pengambilan keputusan. Umumnya, jika menyangkut masalah pengambilan keputusan, maka erat kaitannya dengan relevansi. Kos terkendalikan adalah kos yang dapat secara langsung dipengaruhi dan dikendalikan oleh manajer dalam periode waktu tertentu. Dan tak terkendalikan kos yang tidak dapat secara langsung dikendalikan oleh manajer dengan tingkat otoritas atau wewenang tertentu. Kos relevan dan kos tidak relevan. Kos relevan adalah kos yang jika diketahui dapat menyebabkan perbedaan keputusan yang dibuat. Hanya kos yang bersifat relevanlah yang sebaiknya digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan. H. Kos dipandang dari segi karakteristik, kos dihubungkan dengan keluarannya. Cost engineer adalah elemen kos yang mempunyai hubungan fisik yang eksplisit dengan output. Cost discretionary, kos ini disebut juga manage cost atau program cost adalah semua kos yang hubungannya tidak akurat dengan output. Cost komite atau kos kapasitas adalah semua kos yang terjadi dalam rangka untuk mempertahankan kapasitas atau kemampuan organisasi dalam kegiatan produksi, pemasaran, dan administrasi. I. Kos dipandang dari segi tujuan manajemen objektif. Kos produk tradisional produk kos sama dengan kos produksi. Kos produk operasi, operating produk kos sama dengan kos produksi tambah biaya pemasaran tambah biaya servis. Kos produk rantai nilai, value chain produk kos sama dengan kos R&D tambah kos produksi tambah biaya pemasaran tambah biaya servis atau purna jual. J. Kos berdasarkan periode akuntansi. Berdasarkan periode akuntansi, maka kos dapat diklasifikasikan berdasarkan masa manfaat dari pengeluaran tersebut dan adanya penambahan kapasitas sebuah aset. Yang pertama, capital expenditure. Pengeluaran ini akan memberi manfaat dan beberapa periode akuntansi. Jenis pengeluaran ini dikapitalisir dan dicantumkan sebagai aset di neraca. Lalu revenue expenditure, pengeluaran ini akan memberi manfaat pada periode akuntansi di mana pengeluaran ini terjadi.
Pengeluaran ini menjadi beban pada periode tersebut dan dicantumkan di laporan laba rugi. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.